Karena kondisi kita memang sudah sampai pada tingkat menunggu khatam. Kalau sampai ibu kota negara pindah, berarti itu ikrar Indo-Cina Raya. Ya, kepindahan ibu kota itu adalah menjalankan agenda PKI tahun 1955. Ya, jadi kepindahan itu adalah ikrar bahwa negara kita bukan punya kita lagi. Jadi kalau jadi benar-benar pindah, begini, yang biar detail ya. Yang namanya istana negara, yang namanya kantor kepolisian, RRI, TVRI, semua yang ada di Jakarta nanti akan dijual alias dilelang kepada Cina. Nanti di Penajam, di Kalimantan Timur akan dibangun berbagai gedung-gedung baru, mungkin mewah, mungkin super mewah, tapi semua gedung yang kita pakai kita sewa. Yang bangun Cina, yang ada dijual sama Cina, pindah ke sana ngontrak sama orang Cina. Baik, dari 3 penanya yang pertama tadi menanyakan ya bagaimana langkah dan strategi terkait dengan melihat ya apa yang disampaikan oleh di pertemuan di tahun berapa itu tadi, segenggam kekuasaan lebih baik daripada segudang kepintaran. Lalu apa langkah dan strategi yang paling tepat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang harus diberikan pemahaman dalam persoalan seperti ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan SDM dan potensi yang ada di negeri ini mampu akan memberikan sebuah perubahan untuk menjadikan negeri ini lebih baik? Apa tidak menutup kemungkinan melakukan kerjasama dengan negeri-negeri yang lain seperti Turki, Afghanistan dan lain sebagainya? Yang ketiga, strategi apa setelah dilakukan berbagai macam usaha mulai sejak pemilu hingga sampai ke MK, ya, strategi apa yang jitu yang kiranya dapat untuk dilakukan sehingga apa yang dia menjadi harapan itu bisa terrealisasikan? Begitu Ustaz. Hasil sidang Dewan Gereja per Desember 2007 itu ada perintah untuk merebut RT dan RW se-Indonesia. Sementara kita, kalau ada bapaknya berangkat, mau kemana Pak? Aku mau berangkat ke kantor RW, ada apa pemilihan ketua RT? Awas ya, aku nggak mau kalau papa jadi ketua RT. Ayo. Padahal sementara musuh sudah merancang merebut RT dan RW. Jadi permainan politik itu, kesadaran politik itu selalu gini, jangan bicara politik ya, pengajian aja. Kita harus menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik, jangan ngomong politik. Akibatnya mau beli salami alhami aja nggak tahu di mana. Kita pernah punya Sabili itu sebuah majalah Islam yang luar biasa, sempat sampai 100.000 eksemplar sekali terbit. Sekarang jeblok semua. Ustadz, itu mah biasa. Sekarang era digital. Oh, buktinya majalah Tempo masih ada, majalah Gatra masih ada. Ya, kalau kita meniscayakan adanya teknologi yang membuat matinya media cetak, ternyata masih jalan. Nah, jadi menanggapi yang pertama tadi, rasanya memang harus dipahami dulu. Saya akan ilustrasikan dengan sebuah cerita kedatangan seorang murid saya ke rumah. Satu hari ada seorang anak yang pada zaman-zaman 80-an itu boleh dibilang junior saya lah. Datang mampir ke rumah. Ini saya bahasa dialog kita anak-anak Lingkar Jakarta. Ada apaan loh? Iya bang, ini kebetulan saya mewakili Gubernur Atut Khosiah karena dia pejabat di Pemkab, di Kementerian Kegubernuran Banten. Ada apa? Saya ini dapat tugas dari gubernur untuk mendatangi pertemuan pendeta-pendeta seluruh Indonesia yang ada di Lipo. Rupanya sebelum dia datang ke tempat itu, mampir ke rumah saya, menemui saya. Pulang dari situ mampir lagi karena belum terlalu malam. Dia cerita, gini bang, tadi saya dengarkan pembekalan dari para petinggi-petinggi gereja. Kalau ada mubalik Islam atau mubaligat Islam yang kalau ceramahnya bisa membuat jamaah jadi sangat tertawa, terpingkal-pingkal atau menangis berderai air mata, jadikan dia mubalik yang kondang.
Jadikan dia sangat dikenal dan dipanggil di mana-mana sehingga orang memuja-muja dia, biar umat Islam tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kalau muncul seorang mubalik yang mulai berbisnis, mulai mengajak kita untuk punya kemandirian ekonomi, isolasi dia, bikin dagangannya nggak laku, bikin dia dianggap tidak ini. Contoh yang paling gampang, Agim itu kan sempat punya hampir 7.000 karyawan. Waktu itu dia punya aset sekitar 6 triliun. Ketika beliau menikah per 2005, ya, menikah lagi itu kan betul-betul membuat guncangan yang luar biasa. Karena memang beliau membangun berbagai sistem ekonomi di kampung-kampung, di berbagai kegiatan-kegiatan di mana adanya MQ, manajemen kolbu. Nah, yang ketiga, kalau mulai muncul seorang ulama menyampaikan pandangan-pandangan bagaimana kekuasaan itu penting untuk umat Islam berpolitik dia, maka hancurkan dia. Ya, fenomena Habib Rizik, fenomena Alfian Tanjung, fenomena yang lain itu kan karena kita, ya, saya dengan tidak menutup kekurangan yang sangat banyak saya miliki, tentu jamaah bisa mempelajari kenapa Ahok bisa kalah. Ahok itu kolaborasi, ya. Saya main di tingkat bawah, saya main lewat pengajian ibu-ibu untuk menghidupkan semangat berpolitik. Ya, selama 2015, 16, 17 sebelum saya di penjara itu, setiap ibu-ibu minta pengajian kepada saya minta judulnya selalu ada politiknya. Visi politik muslimah, peran politik muslimah. Pokoknya sebelum pemilihan gubernur Jakarta itu, ibu-ibu seluruh jaringan yang memanggil saya mesti akan mendapatkan judul peran politik muslimah. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak, kita berpartai yang mana? Kalau menurut saya sekarang, pahami ada dua pola perjuangan sejak dulu. Ada yang kooperatif, ada yang non kooperatif. Dulu ada Dr. Muhammad Nasir, ada Kartosuwiryo. Jadi saya memohon, ayo belajar sejarahnya yang lengkap. Ya. Karena menurut hemat saya sekarang tokoh-tokoh dan ulama-ulama di Solo udah bagus, nggak lagi nyoal itu. Soal milih siapa, kita akan memilih orang yang akan membuat agama kita tidak diganggu sehuruf pun. Ya, makanya kemarin ketika pencalonan itu saya sayangkan betul tidak terjadi pembicaraan yang lengkap. Dulu untuk pilkada serentak tanggal 9 bulan Desember tahun 2015, saya khusus datang untuk bagaimana mensinergikan antara PKS, PAN dan beberapa kekuatan untuk kita bisa punya kekuatan itu. Nah, sekarang belum apa-apa udah mundur. Saya terus terang saja sebagai orang yang aktif dalam gerakan politik, kalau politik itu perang tanpa senjata. Jadi kalau berani mengikrarkan mencalonkan diri, pahami Anda akan diserang orang, ditembak dari belakang atau dari kiri kanan. Nah, jadi pertanyaan pertama sudah saya jawab tadi, soal Yusril Iza Mahendra. Beliau adalah seorang yang punya banyak sumbangsih buat agama kita. Yang kita nggak setuju, kemarin beliau memilih 01. Nah, itu aja, itu urusan dia. Nah, pertanyaan soal solusi. Solusi yang mana? Solusi realistis atau solusi total? Kalau mau solusi total, siap nggak? Kalau saya ingin menganjurkan, kalau punya cuma segenggam, jangan paksakan sekarung. Saya kasih tahu yang ideal. Kalau mau ideal, saya sebut. Pastikan Anda punya pemimpin yang kalau disebut namanya, orang sebagian besar akan katakan sam'an wa ta'atan. Satu. Yang kedua, kalau Anda ingin menang Islam, Anda mesti punya kekuatan bersenjata, baik polisi maupun tentara, yang bisa melawan polisi dan tentara. Kalau baru ditangkap, Alvin ditangkap aja pada nggak ada yang belain. Ya. Ini yang kita semangat ditangkap satu nangis. Ya. Kalau belum bisa jangan pakai itu. Yang kedua, yang ketiga, media. Kita punya TV apa, media mainstream apa. Yang keempat, dana. Kumpulkan orang 10.000, makan sekali pun garuk-garuk kepala, siapa yang bayar? Jadi kalau nggak punya pemimpin yang top leader, yang representatif, nggak mempunyai kekuatan laskar komprehensif, tidak memiliki media mainstream, tidak memiliki dana yang unlimited, tidak mempunyai jaringan internasional, tidak punya jangan ngomong mau menang total.
Anak-anak nggak ngukur diri, akhirnya dicap teroris. Saya tegaskan saja, kalau Anda semua kan saya tadi ada walaupun tidak terang-terangan, sepertinya ngungkit-ngungkit begitu, balik lagi dengan pola Kartosuwiryo. Emang berani lu ditangkap-tangkepin, diseksa lagi? Kalau berani ayo, gue nggak ikut. Iya, masalah ini kadang-kadang nggak ngukur. Kan sekarang ada KW9. KW9 itu adalah satuan komandemen buatan intelijen pemerintah. Nah, maksud saya ingin katakan dengan bahasa yang paling halus, udah selesai mas. Ayo sekarang kita tunggu. Semoga satuan antara PAN, PKS dan Gerindra Allah kasih mudah untuk bersatu, dan kita akan bela dia sampai sebatas kemampuan kita. Kalau kita nggak punya calon juga, itu yang gue nggak ngerti. Ya, kalau membela musuh nggak ada cerita. Kalau orang memahami perjuangan Islam nggak ada cerita memberikan disposisi setangkup pun pada musuh. Memang ini pembicaraannya terlalu terbuka. Cukup sampai di situ dulu dah. Yang kedua, tadi soal putus asa. Saya pikir bukan putus asa. Saya ingin mengatakan kita ini kadang-kadang belum tahu persoalan, diagnosisnya nggak mantep. Maka dari itu pembicaraan ini sebenarnya kan kembali bagaimana anak-anak kita. Bapaknya semangat, ibunya semangat. Ibunya kalau nyumbang banyak, bapaknya kalau nyumbang banyak. Anaknya ikutnya ke sini. Ya, karena saya pelajari banyak tokoh-tokoh, banyak agnia, para muhsinin bisa nyumbang banyak, semangat bela jihad, jihad, jihad. Anaknya dari SD sampai yang mahasiswa tidak pernah diajarkan jiwa jihad. Bukan nyindir, bukan nyindir. Survei membuktikan. Ini nih saya nyumbang nggak banyak ya, cuma 50 juta. Betul, uangnya banyak. Ibu punya anak 5. Anak ibu yang mana yang sekarang sedang berkembang menjadi seorang muharrik, yang sedang bersiap menjadi pembela Islam, dan dia bergerak karena militansi, keberanian, pembelaan, tidak mendadak. Nggak ada sekolahannya, sekolahan di lapangan. Ini kayak abang ini nih, ya. Masing-masing kayak saya juga. Tentu caranya harus beda-beda. Maksud jangan sampai ikut dulu, paling tidak ikut yuk, ikut mama yuk, ada kajian. Oh nggak mau ah, kalau Ustadz Alfian ngomongnya keras. Nah, jadi yang kedua tadi putus asa, swadaya, pola apa menegakkan Islam. Kalau saya ingin katakan hari ini kita punya satu kesadaran bersama bahwa negeri kita memang dalam keadaan sedang tidak sehat, sakit parah. Saya sampai sekarang memang kadang-kadang apa mendingan jadi orang bego aja sekalian ya. Saya sampai sekarang nggak ngerti ya, orang pulang dari Korea, pulang dari Jepang, pulang dari mana, diperiksanya teliti-teliti. Pulang dari Cina, nggak diapa-apain, bahkan dikasih izin sekian ratus ribu orang Cina untuk menetap di negeri kita. Astagfirullahaladzim. Udah saya nggak sanggup lagi membahasakannya. Nah, buat ibu-ibu yang tadi bertanya, ini sebenarnya keadaan kita ini sebenarnya ya kalau boleh dibilang domplang. Ya domplang itu senja. Satu sisi ada yang pusing memikirkan begini sampai sedemikian rumit, yang lainnya yang penting sembakonya. Ya, karena saya pengalaman, saya juga aktivis P3. Ya, tahu P3 nggak? Partai Pemaksaan Persatuan. Gambarnya Ka'bah tapi kelakuannya kayak apa? Masa gambar Ka'bah bela Cina. Ya, nah, itu pengalaman. Karena saya pengurus dari bawah sampai atas. Yang ingin saya katakan bahwa buat ibu ini, bahwa memang kondisi kita ini sekarang adalah kondisi yang tidak dibimbing oleh pedoman perjuangan Islam. Karena seluruh TV sampai Pak Karni Ilyas pun harus libur lebih dari berapa minggu atau berapa bulan itu. Di musim-musim menjelang Pilpres nggak boleh berita, nggak boleh ada acara segala macam, terhenti. Atau yang paling dekat aja, reuni 212. Reuni 212 yang kemarin tanggal 2 bulan Desember 2019 itu yang hadir lebih dari 5 juta orang. Mana ada yang tahu masyarakat? Semua tutup blog, koran nggak ada, media, televisi apalagi, link-link berita pun nggak ada yang beritain karena memang nggak punya data. Ya, 5 juta orang itu. Menurut saya mengumpulkan orang sebanyak itu tidak ada yang biayain, tidak ada yang, itu kekuatan. Nah itu makanya mohon doanya buat para jamaah, karena kita para ulama-ulama dari jaringan Barisan 212 itu lengkap. Muhammadiyah itu boleh dibilang 100%, NU itu sekitar 80%.
Ya, seluruh gerakan Islam sudah mulai bergabung. Makanya mohon doanya, karena kita tidak mungkin mengumumkan pada publik. Kita hanya ingin katakan, sampai titik tertentu kita akan melawan mereka secara konstitusional, dan kita akan melawan mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya menganjurkan kita melawan mereka. Karena kondisi kita memang sudah sampai pada tingkat menunggu khatam. Kalau sampai ibu kota negara pindah, berarti itu ikrar Indo-Cina Raya. Ya, kepindahan ibu kota itu adalah menjalankan agenda PKI tahun 1955. Ya, jadi kepindahan itu adalah ikrar bahwa negara kita bukan punya kita lagi. Jadi kalau jadi benar-benar pindah, begini, yang biar detail ya. Yang namanya istana negara, yang namanya kantor kepolisian, RRI, TVRI, semua yang ada di Jakarta nanti akan dijual alias dilelang kepada Cina. Nanti di Penajam, di Kalimantan Timur akan dibangun berbagai gedung-gedung baru, mungkin mewah, mungkin super mewah, tapi semua gedung yang kita pakai kita sewa. Yang bangun Cina, yang ada dijual sama Cina, pindah ke sana ngontrak sama orang Cina. Ini sebenarnya siapa nih yang mimpin negeri ini? Jangan-jangan orang Cina juga. Ya. Nah, ini situasi kita ya. Jadi para jamaah semua, kalau dibahas lebih jauh, memang akhirnya kesan putus asa bisa dimaklumi juga. Tapi bukan soal putus asa. Kita perlu adakan percepatan pemahaman, frekuensi pemahaman kepada situasi yang ada ini. Karena kita sayang dengan negeri ini, kita sayang anak-anak kita. Mata buduna mim ba'di, bagaimana anak-anak kita di kemudian hari. Ya, saya tidak bisa menutupi bagaimana kalau kemarin Jakarta pada putaran kedua tanggal 19 April 2017, kalau sampai menang orang yang mungkin Anda kenal itu, yang alhamdulillah Allah menangkan Pak Anies dan Pak Sandi, itu dia sudah punya daftar 90 masjid yang akan dihancurkan. Memang dia jiwanya jiwa, dia tuh gabungan antara ateis dan Kristen, itu manusia satu itu. 90 masjid yang dianggap basis-basis Islam itu akan dihancurkan. Ya, dan dia akan melakukan rekrutmen sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, didahulukan orang-orang Kristen. Yang Muslim itu bagian kalau ada sisanya. Itu orang kafir. Kalau orang kafir apa kata Quran? Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir bekerja sama untuk memenangkan mereka sendiri. Kalau kita sayangnya tidak cukup mampu memahami bahwa orang lain begitu, kalau kita tidak berbuat seperti itu, rugilah kita.